Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desulia dengan NIM 2210417711 guna memenuhi tugas mata kuliah SCM oleh Pak Adi Mursalin. Di sini saya akan membahas tentang supply chain management. Berikut videonya. Supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan pemasok saja. Nah, supply chain management adalah sebuah proses pengelolaan dari perusahaan, pemasok, hingga pelanggan. Pengertian supply chain management menurut para ahli, menurut Stevenson, menurutnya pengertian supply chain management adalah sebuah koordinasi dari rantai pasokan yang sifatnya strategis dan bertujuan untuk menggabungkan antara pengaturan supply dan demand. Menurut Russell dan Taylor, pengertian supply chain management adalah proses pengelolaan mulai dari arus informasi, produk, hingga pelayanan di seluruh jaringan baik dari pelanggan, pemasok, atau perusahaan. Adapun tujuan dari supply chain management sendiri adalah untuk meningkatkan keefektivitasan koordinasi supply dan demand, di mana strategi berikut nantinya mampu menangani masalah-masalah pada proses pengadaan barang, pengelolaan supplier, hubungan dengan konsumen, hingga penentuan level outsourcing. SCM memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi fisik. Fungsi fisik adalah proses produksi merupakan salah satu bentuk dari fungsi fisik rantai pasok. Tahapan pengubahan bahan mentah menjadi produk jadi dan biaya yang dikeluarkan selama prosesnya juga masuk dalam fungsi fisik SCM. Yang kedua, fungsi mediasi. Dalam menyediakan bahan mentah, perusahaan perlu berhubungan dengan pemasok. Selain itu, dalam pengiriman produknya kepada para pelanggan, perusahaan juga membutuhkan seorang distributor. Yang ketiga ada fungsi biaya. Jika sebuah perusahaan mengatur jalannya rantai pasok, biaya yang berhubungan dengan riset pasar, desain produk, dan biaya operasionalisasi lainnya juga bisa dengan mudah dipantau dan ditinjau kembali. Kemudian ada manfaat dari SCM. Manfaat secara tidak langsungnya ada untuk kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen berdampak pada loyalitas konsumen. Kemudian meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian ada menurunkan biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Kemudian ada pemanfaatan aset semakin tinggi. Karyawan semakin terlatih dan terampil dari segi pengetahuan, skill, sehingga mampu memperdayakan penggunaan teknologi tinggi dengan baik. Kemudian ada peningkatan laba. Semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia akan meningkatkan laba perusahaan. Kemudian perusahaan semakin besar. Perusahaan yang mendapat keuntungan dari proses distribusi produk lambat laun akan menjadi besar dan tumbuh lebih kuat. Manfaat SCM secara langsung. Yang pertama untuk secara fisik dapat mengonversikan bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkan kepada konsumen akhir. SCM berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok sesuai dengan aspirasi pelanggan. Melalui pelaksanaan SCM, pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen, sehingga bisa dikomunikasikan kepada perancang produk. SCM sendiri memiliki beberapa komponen. Yang pertama, upstream supply chain, meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Kemudian ada internal supply chain, meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Aktivitas utama adalah manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan. Kemudian ada downstream supply chain, meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan pada distribusi, transportasi, penggudangan, dan after sale service. Supplier adalah pihak yang menyediakan barang utama, entah itu barang baku, suku cadang, ataupun barang lainnya. Kemudian manufaktur adalah pihak yang melakukan produksi barang, merakit, membuat, atau finishing barang, dan distributor adalah pihak yang menerima hasil produk dari perusahaan manufaktur sebelum mulai disalurkan lagi ke pengecer atau retailer. Retailer adalah orang yang sering disebut pengecer atau pihak yang menerima barang produk dari distributor dan langsung menjualnya kepada pelanggan. Pelanggan adalah pembeli atau pengguna barang, di mana dia adalah komponen akhir yang menggunakan produk dari aktivitas pembelian.